Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi. Saya mahasiswa dari Universitas Penjasakti Kota Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi, kelas A, semester 4 dengan NIM 1872050022. Pada hari ini saya membawakan proyek ujian akhir semester saya pada mata kuliah Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Mana materi yang akan saya buat adalah Intelligent Agent. Agen kecerdasan memiliki 4 kategori berdasarkan kombinasi dimensi, cara inferensi atau reasoning, dan tipe kelakuan atau behavior. Kategori agen dapat dilihat pada gambar 1.1 dengan penjelasan sebagai berikut. Ini rasional, humanly, dan acting rasional dan acting humanly, thinking rasional dan thinking humanly. Acting humanly. Pada dimensi ini, agar mampu bertingkah dan berinteraksi layaknya seperti manusia, contoh terkenal untuk hal ini adalah Turing Test. Tujuan dari Turing Test adalah untuk mengevaluasi apakah suatu sistem mampu menipu manusia. Disediakan seorang juri, kemudian juri berinteraksi dengan sesuatu di balik layar. Sesuatu di balik layar ini bisa jadi manusia atau program. Program dianggap mampu bertingkah atau berinteraksi seperti layaknya manusia apabila juri tidak dapat membedakan ia sedang berkomunikasi dengan manusia atau program. Lalu yang kedua, acting rationally. Pada dimensi ini, agen mampu bertindak optimal. Bertindak optimal belum tentu menyerupai tindakan manusia, karena tindakan manusia belum tentu optimal. Misalnya, agen yang mampu memiliki rute terpendek dari suatu kota A ke kota B untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya sebagai manusia, bisa saja kita mencari jalan sesuka hati. Lalu thinking humanly. Pada dimensi ini, agen mampu berpikir seperti manusia dalam segi kognitif, mampu mengerti apa itu kesedihan atau kesenangan, dapat dibilang meniru bagaimana proses berpikir otak terjadi atau permodelan otak. Lalu yang keempat, thinking rationally. Pada dimensi ini, agen mampu berpikir secara rasional, sederhananya sesuai dengan konsep logika matematika. Thinking humanly lebih cenderung pada permodelan kognitif secara umum, sementara dimensi thinking rationally cenderung pada model proses pemikiran dengan prinsip optimisasi. Apa yang harus dilakukan agar hasil optimal. Perlu dicatat, acting berarti agen mampu melakukan aksi, sementara thinking adalah permodelan proses untuk mewujudkan interaksi manusia komputer seperti manusia. Tentunya kita ingin intelligent agent ini bisa mewujudkan dimensi acting humanly dan thinking humanly. Sayangnya manusia tidak konsisten. Sampai saat ini konsep kecerdasan buatan adalah meniru manusia. Apabila manusia tidak konsisten, peneliti susah memodelkan cara berpikir atau tingkah laku manusia. Berhubungan agen dilatih dengan menggunakan contoh-contoh data buatan manusia. Ketika konsistensi agen semata-mata mencerminkan tidak konsistensian. Membuat data dengan hal itu saat ini paling mungkin menciptakan agen yang mempunyai dimensi acting rationally. Jadi kalau acting itu berarti dia dapat melakukan seperti manusia. Sedangkan kalau thinking itu dia dapat berpikir seperti manusia. Nah, pada saat ini intelligent agent ini mempunyai 4 ini atau sedang diarahkan ke arah ini. Cuman apabila ke acting humanly ini, sedangkan manusia ini perbuatannya terlalu ngacak atau terlalu random sehingga robot itu tidak akan bisa mengikuti. Contohnya seperti tadi, ketika kita menyuruh robot atau AI ini pergi dari kota A ke kota B, mungkin dia hanya mengikuti rute sesuai yang telah ditunjukkan. Sedangkan manusia ketika disuruh atau diperintahkan untuk pergi ke kota A,
ke kota B itu akan melalui jalan-jalan yang bisa dibilang tidak menentu. Dia mungkin akan mencari jalan pintas atau akan mencari jalan yang lebih singkat, seperti itu ya. Sedangkan kalau robot dia akan mengikuti jalan yang telah ditentukan. Sedangkan kalau secara pemikiran robot pun belum bisa menyimbangi pemikiran manusia. Sedangkan pemikiran manusia itu berbeda-beda dan terlalu ngacak sehingga robot itu tidak bisa menetapkan bagaimana sih harus bertindak, seperti itu. Tetapi perlu kita waspadai bahwa AI ini bisa mengancam ini ya, bisa mengancam manusia seperti itu, sehingga bisa mendominasi kebutuhan manusia, sehingga nanti AI lebih unggul dibandingkan dengan manusia, sehingga manusia susah untuk mencari pekerjaan ataupun susah untuk mendapat lapangan pekerjaan, seperti itu. Oleh karena itu manusia jangan sampai kalah dengan perkembangan AI, sehingga manusia tidak akan kalah oleh robot, seperti itu ya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang benar, mohon dibawakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.